Mungkin kami perkenalkan dulu ya diri kami Bu. Pertama saya Arthur Donsel Paliling dari angkatan 24. Kalau saya mau perkenalkan, nama saya Tritian Runga, angkatan 25, Bu. Saya angkatan 25, bisa dipanggil Jessica aja. Oke Bu, mungkin kita langsung aja ya Bu ke pertanyaannya yang pertama. Silakan Grace. Baik, selamat siang. Ibu saya bisa panggil Ibu siapa ini? Mute. Di mute. Kemit. Ya, Ibu kemit. Yola. Ibu Yola. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu Yola itu menerapkan etika kerja Kristen dalam pekerjaan Ibu sehari-hari? Mungkin bisa dimulai dengan Ibu bekerja sebagai apa, dan juga bagaimana Ibu bisa menerapkan etika kerja Kristen. Sebenarnya tadi udah ada diberikan pertanyaannya ke aku. Ya agak gimana ya? Kayaknya apa ya? Agak terlalu berat gitu ya. Nah, sebelumnya terangkan dulu, nama saya Kristika Yunike. Kemarin sempat mengajar atur di SMA Barana saya kerja di sana selama 3 tahun. Pengalaman mengajar itu sudah berkenan. Saya mengajarnya seni budaya. Makanya pas agak baca pertanyaan ini agak berat dikit ya. Oke, pertanyaannya tadi langsung aja ya saya jawab. Boleh Bu. Gimana saya menerapkan kerja Kristen dalam pekerjaan sehari-hari? Mohon maaf Bu, suara ibu agak sedikit tidak jelas Bu, agak patah-patah gitu Bu. Enggak jelas. Halo? Udah baru jelas. Masih patah-patah kah? Oh, Sudah jelas? Oke Bu. Oke. Nah, menjawab pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana saya menerapkan etika kerja Kristen dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, sebagai seorang pengajar ini, saya masih belajar untuk menerapkan etika Kristen melalui hal-hal yang sederhana. Nah, contohnya itu datang tepat waktu, mempersiapkan bahan ajar dengan sungguh-sungguh, dan melayani dan mengajar dengan hati yang sukacita. Nah, buat saya juga ini bekerja itu adalah ibadah. Jadi saya berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik. Itu sih. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Dunia sekarang ini kan seringkali kita terjebak yang namanya berpikir pragmatis yang mengabaikan banyak hal. Nah, bagaimana Ibu bisa tetap konsisten dalam mempertahankan nilai-nilai Kristen, contohnya kayak kejujuran atau integritas dalam dunia yang serba instan dan penuh tekanan? Oke, kalau mendengar kata konsisten, mungkin sampai saat ini saya masih sulit dan masih belajar dalam tahap belajar gitu untuk mempertahankan nilai-nilai Kristen itu sendiri dalam mengajar. Nah, kadang saya masih bertanya gitu, sering bertanya saat saya melakukan sesuatu, saya masih bertanya pada diri sendiri, apakah ini sudah benar ya di hadapan Tuhan, apakah ini sudah baik ya di mata Tuhan gitu. Tapi kadangkala juga masih ada hal-hal yang lost gitu. Nah, jadi sampai saat ini saya juga masih belajar gitu.
Nah, tekanan itu kadang ada, tekanan kadang ada, dan kadang ada dorongan juga untuk saya memilih cara yang cepat gitu. Tetapi saya belajar untuk sungguh-sungguh memberi dampak yang baik untuk eh, apa mm, memberi dampak yang baik untuk diri saya agar saya bisa melakukan itu dengan sukacita gitu. Jadi ya sampai saat ini untuk konsisten itu susah ya, tapi sampai saat ini saya masih belajar gitu. Si Baik, bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Betul, silakan. Udah masuk ke pertanyaan ketiga ya berarti ya. Oh, yang keempat ya? Apa ketiga? Ketiga, Kak. Oh, ketiga. Oke. Tiga. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, Bu, menurut Ibu, apakah etika Kristen itu masih relevan di dunia kerja modern yang sekarang kita jalani atau tidak, Bu? Kalau emang iya, berikan juga contohnya, Bu. Oke, kalau dalam dunia mengajar ya, itu sangat-sangat relevan. Justru di dunia modern ini semakin kita membutuhkan dan semakin kita harus berpegang pada nilai-nilai kekristenan. Seperti kita belajar untuk bagaimana kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita peduli terhadap sesama kita. Nah, contohnya, kalau ada orang yang memilih jalan pintas atau menjadi orang yang menjadi orang yang tidak jujur dan menghalalkan segala cara untuk bisa terlihat gitu kan. Nah, kita harus hadir gitu. Kita harus mau mencoba untuk mencari jalan yang berbeda gitu. Nah, kita mungkin bisa memilih untuk tidak seperti itu. Kita harus berusaha menjadi berkat dan menjadi pembeda yang kuat dibanding yang lain. Itu contohnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam materi etika, kami kan belajar, Bu, kalau misalkan segala sesuatu itu bersumber dari hati. Sebagai seorang profesional yang udah kerja lebih dari 2 tahun, bagaimana cara Ibu menjaga hati agar motivasi bekerja tetap murni untuk Tuhan? Terutama kalau misalkan lingkungan kerja sedang tidak kondusif atau penuh persaingan tidak sehat, Bu. Oke, bagaimana yang bisa diulangi lagi sekali lagi ya? Bagaimana Ibu menjaga hati agar tetap termotivasi untuk bekerja murni untuk Tuhan? Oke, ini juga kadang naik turun ya. Kalau bicara tentang hati, apalagi kita manusia kadang lagi sedih, lagi kesal, marah, atau segala macam, tapi kita dituntut untuk selalu profesional dalam melakukan tugas kita. Nah, tapi yang saya selalu pelajari, selalu melakukan sesuatu itu dengan hati. Karena kalau kita menggunakan akan sampai ke hati yang lain gitu. Nah, karena segala sesuatu memang bersumber dari situ. Nah, contohnya cara yang saya lakukan untuk untuk menjaga ini motivasi ini itu dengan berdoa sebelum bekerja atau mengajar, kan? Terus mengingat bahwa apa sih tujuan kita untuk mengajar gitu, mengingat kembali yang menjadi tujuan kita ya. Saya juga meyakini bahwa tugas saya dalam mengajar itu adalah pelayanan gitu, bukan sekedar rutinitas. Jadi kita kembali lagi ingat bahwa tugas kita itu untuk melayani dan ini bukan rutinitas gitu. Terus kadang juga mengambil waktu hening sejenak gitu, lebih memahami diri lagi gitu ya, perlu melakukan
sebelum melakukan aktivitas lagi ada baiknya menenangkan diri dulu. Nah, terus yang terakhir itu kita melihat lagi, orang-orang sekeliling kita bahwa ini kita bersama ciptaan Tuhan yang harus saling mengasihi dan eh, kita harus selalu melakukan sesuatu sabar dan tunggu. Itu sikap dari saya. Mohon maaf Bu, sebelumnya suara Ibu kembali kurang jelas Bu, dan mungkin kata-kata yang terakhir tadi itu bisa tolong diulang Bu. Oke. Yang terakhir itu melihat setiap orang itu sebagai ciptaan Tuhan. Ya, jadi kita harus saling mengasihi. Jadi bukan apa ya, kita tuh saling membutuhkan gitu. Jadi jangan sampai kita selalu ada yang merasa lebih besar atau lebih kecil gitu. Kita itu setara, jadi kita harus saling mengasihi. Itu sih. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan sama Tri. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Jadi menurut Ibu itu dalam menerapkan etika Kristen ini dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang menjadi tantangan terberat yang pernah Ibu alami dan bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut Ibu? Oke, tantangan terberat. Oke. Banyak sih sebenarnya. Ya, salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi lingkungan yang tidak mendukung. Misalnya ketika ada yang bergosip, ya, atau persaingan yang tidak sehat. Nah, kadang kita sering ingin membalas, mengeluh gitu, atau menyerah. Tapi saya selalu belajar untuk tetap tenang gitu. Tetap tenang, berdoa, dan memilih merespon dengan caranya Tuhan gitu. Saya belajar untuk mengatasi tantangan itu dengan tetap jujur meskipun dalam tekanan yang mengharuskan kita untuk berbohong. Terus memaafkan walaupun sebenarnya kita udah sakit hati, udah gedek sama satu orang atau beberapa orang, ya tetap belajar untuk memaafkan dan tetap fokus pada kualitas kerja kita, bukan pada komentar orang. Tidak mudah sih, tapi setiap pengalaman mengajar saya itu jangan sampai bergantung pada omongan orang gitu. Tapi semakin bergantung sama Tuhan. Itu sih. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan yang terakhir Ibu. Bagaimana Ibu memaknai keberhasilan dan kegagalan dari sudut pandang Ibu sebagai orang percaya? Nah, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk anak muda Kristen yang sedang belajar mempersiapkan masa depannya? Oke. Memaknai keberhasilan dan kegagalan. Buat saya pribadi itu keberhasilan adalah pada saat kita mau setia, bukan hanya pada saat kita mendapatkan hasil yang besar, tapi pada saat hasil yang kecil pun itu adalah keberhasilan gitu. Dan kita harus belajar bahwa kegagalan itu bukan akhir gitu. Kegagalan bukan akhir, melainkan itu adalah kesempatan Tuhan untuk membentuk kita. Sebagai orang percaya, ukuran keberhasilan bukan hanya pada prestasi, tapi bagaimana prosesnya. Apakah kita di situ terbentuk? Apakah di situ kita bertumbuh gitu? Jadi bagaimana kita memaknai setiap prosesnya gitu. Nah, terus pesan untuk anak muda Kristen, jangan takut untuk berbeda demi kebenaran gitu. Apalagi mungkin kalau di tempat kalian bagaimana? Apakah kalian minoritas atau mayoritas? Minoritas Bu. Minoritas Ibu. Minoritas. Nah, iya sih. Kadang banyak
pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu dari teman-teman kita yang berbeda dengan kita, yang kadang menjebak gitu ya. Jadi jangan takut untuk tetap berbeda walaupun jangan takut untuk berbeda gitu. Jadi tetap pegang gitu, tetap mengakui gitu bahwa kita tuh anak Tuhan Yesus gitu. Nah terus bangun karakter, ini sih yang bangun karakter sebelum mengejar kesuksesan, karena karakter itu paling penting gitu. Nah terus yang berikut itu, Tuhan melihat hati bukan hasil ya. Jadi bagaimana hati kita juga, kita harus lihat dulu apakah hati kita sudah benar-benar melakukan yang baik di mata Tuhan, atau justru hanya untuk biar kelihatan keren aja gitu ya. Terus masa depan itu tidak hanya dibentuk dari kemampuan, tetapi juga dari sikap dan integritasnya kita. Dan yang terakhir, belajar dari setiap proses, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, ya. Karena Tuhan memakai semua itu untuk mendewasakan kita. Itu sih. Baik Bu, terima kasih Bu untuk jawabannya, sangat-sangat luar biasa Bu jawabannya. Semoga itu itu bisa sangat-sangat membantu kami sebagai orang yang masih panjang lah masa perjalanan karirnya Bu. Kami doakan juga Bu, semoga kedepannya Ibu bisa menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan, bisa dimudahkan jalannya dan bisa mencapai yang diinginkan Bu. Ya, doa yang sama juga buat kalian ya, semangat. Amin. Amin Ibu. Terima kasih Bu. Oke Bu, sebagai penutup mungkin kami berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Bu, sudah mau ikut di wawancara, dan kami mohon maaf Bu tadi mungkin kalau telat Bu, tapi ya seperti yang Ibu bilang sebelumnya, setiap hal itu adalah yang harus dipelajari itu prosesnya Bu. Sebelumnya Bu, nanti kalau misalkan udah selesai Bu, nanti saya ada mau minta datanya sedikit Bu, sebagai persyaratan dari tugas kami juga Bu. Kata-kata hari ini. Beranilah beda dari yang lain demi nama Tuhan. Oke Bu, mungkin itu saja Bu dari kami Bu. Nanti terkait biodata akan saya chat Ibu. Oke Bu, makasih banyak Bu. Ya, sama-sama, semangat ya semuanya. Iya Bu. Lancar-lancar kuliahnya. Oke Bu, makasih ya Bu. Nggak ada foto nih. Oh iya Bu, boleh dong Bu, foto sedikit. Boleh Bu. Saya siap ya Bu. 1, 2. Mungkin sekali lagi Bu. Oke. Sebentar ya Bu. Siap. 1, 2. Oke Bu, sudah Bu. Saya kirim juga Bu itu fotonya Bu. Makasih banyak ya Bu atas waktunya Bu. Makasih Ibu. Oke deh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu.